HP lagi-lagi masih ngebet nih, mau juga dikenal juga ya buat urusan-urusan yang berhubungan dengan gaming. Dan oleh karena itu mereka ngerilis lagi nih sebuah laptop gaming kelas mid-high yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mungkin lagi cari laptop, terutama pas THR-nya udah cair kayak gini. Kita akan coba lihat sama-sama ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel mau bahas nih sebuah laptop gaming besutan dari HP dengan nama lengkap HP Omen 16XF0024AX. Laptop gaming ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. CPU AMD Ryzen 7 7840HS mobile processor, RAM 16GB DDR5 dual channel 5,2 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU AMD Radeon 780M dengan 512 MB sharing memory, dan discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop dengan 8 GB dedicated memory, layar IPS panel 16,1 inci matte finish dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 165 Hz. Secara desain, laptop gaming yang hadir di awal tahun 2024 ini tuh memiliki garis desain yang memang tegas, yang sepertinya ingin memberikan jati diri berbeda dengan lini laptop gaming HP yang lainnya. Ya, contoh paling dekatnya si HP Victus deh, di mana sudut-sudut bodinya ini hampir semua dibuat memiliki sudut-sudut yang tajam dengan base color berwarna abu-abu gelap yang malah cenderung ke arah kayak kehitaman gitu. HP sih namain varian warnanya sebagai Shadow Black, sehingga memberikan laptop gaming ini tampilan yang kuat, kokoh, dan juga terkesan garang. Ya bayangin aja, udah shadow ditambah black lagi kan. Tapi emang ada bayangan yang putih? Kan nggak ada juga gitu ya, shadow udah pasti black gitu. Oke. Dari segi tampilan pun, laptop gaming ini juga minim akan gimmick-gimmick yang terlalu mencolok. Tapi sepertinya HP memang ingin agar identitas laptop ini terlihat jelas di berbagai sisi. Karena di area display covernya hanya ada teks logo Omen dengan glossy finish yang memiliki base color yang sama dengan body laptopnya. Sementara untuk sisi dalam terdapat juga teks Omen dengan silver finish di bagian bezel layar bagian bawah, dan juga angka 16 yang beruntuk besar di area palm rest sebelah kanan. Selain itu juga seperti yang Pichel sebutkan tadi di bagian opening, HP ingin membuat laptop ini tuh seringkas mungkin. Sehingga dimensi yang diberikan pun hanya sebesar 36,9 dikali 25,9 cm dengan ketebalan sebesar 2,35 cm dan bobotnya juga di 2,38 kg. Walaupun begitu, HP juga masih memikirkan nih soal durabilitasnya dengan memberikan material logam aluminium pada display cover dan juga back covernya. Jadi diharapkan agar daya tahannya dari laptop ini tuh lebih tahan lama lah. Lalu terakhir di bagian I/O port, di mana port-portnya tuh nanti bisa temukan di bagian kiri, kanan, dan juga belakang dari laptopnya. Start dari sisi kiri nanti teman-teman bisa temukan dua port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang memiliki fitur USB Power Delivery dan juga DisplayPort 1.4a. Serta ada juga teknologi HP Sleep and Charge untuk port ini. Dan palingan sisanya hanya ada combo audio port 3,5 mm. Next, di sisi kanan hanya ada satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan di sisi belakang terdapat charging port, satu port RJ45 Ethernet port, dan satu port Full HDMI 2.1, serta satu port USB Type-A 3.2 Gen 1. Soal port, Pichel lagi-lagi kecewa, karena ngelihat di sini tuh kayaknya agak nanggung gitu. Ini tidak tersedia USB 4 sama sekali di laptop ini. Ya memang kalau soal kuantitas oke lah ya, mencukupi lah. Memang kurang kayak SD card atau micro SD card reader gitu kan. Tapi USB 4 gitu loh, kalian aduh. Next, di bagian layar, laptop ini sendiri memiliki layar IPS panel matte finish berukuran 16,1 inci dengan aspek rasio 16:9 yang memiliki resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate 165 Hz dan response time sebesar 7 ms. Panel nanti diproduksi oleh Chimay Innolux dengan kode CMN 1629 yang memiliki color depth 8 bit dengan kalori akurasi 67,5% DCI-P3, 100% sRGB, dan 69,7% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 300 nits dengan kontras rasio 1000:1. Untuk kualitas layarnya pun secara spek memang sepertinya cukup makan. Ini lagi-lagi nanggung ya, apalagi kalau buat level desain grafis ya ini udah paling basic lah gitu. Tapi memang kalau untuk urusan gaming, produksi warnanya masih kerasa oke. Warna-warna yang dihasilkan masih kerasa kontras dan gak bikin mata cepat capek. Hal ini karena memang laptop ini sudah mendapatkan sertifikasi TUF Rainland dan juga iSafe untuk Low Blue Light Certified. Tapi sayangnya ini belum mendapatkan fitur NVIDIA G-Sync juga ya, jadi kayak agak nanggung gitu. Sementara untuk bingkai layarnya pun, layar laptop ini dibekali dengan bezel setebal 0,6 cm di sisi kiri dan kanan, 1 cm di sisi atas, dan 4 cm di bagian bawah. Sementara untuk engsel layarnya terdapat 2 engsel tebal di bagian kiri dan kanan, yang dapat
dapat membuka layar laptop ini hingga 180 derajat. Untuk urusan layar, Pichel harus cuma kasih catatan bahwa layar laptop ini juga terkesan nanggung. Laptop zaman sekarang udah jarang ya, biasanya yang rata-rata Full HD cuma 165 Hz gitu. Kalau bisa ada Quad HD lah, ini agak-agak nanggung lagi nih bagian layar. Kita lihat di bagian input, apakah nanggung juga. Nah, di bagian input, laptop gaming ini nanti hanya dilengkapi dengan input device standar aja. Yang pertama, input device pertama yaitu full QWERTY keyboard bertipe chiclet yang juga dilengkapi dengan numberpad di sisi sebelah kanan. Dalam penggunaannya, keyboard ini memiliki travel distance di level yang menengah yang membuatnya agak bouncy atau agak membal saat kita gunakan. Feedbacknya ini memang kerasa agak kurang pas kalau kita gunakan untuk ngetik cepat. Tapi memang terasa cukup solid kalau kita dipakai buat main game. Cuma memang gaming experience-nya jadi kayak setengah-setengah karena suara keyboardnya yang memang lumayan hening. Jadi kayak nanggung aja gitu rasanya. Nggak seheboh kalau ngegame pakai keyboard yang mekanik. Ya iyalah, ini kan cuma chiclet gitu ya. Dan makin kerasa nanggung karena backlight keyboardnya hanya berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur menggunakan tombol F4. Buat yang penasaran, ini dia deh typing test dari keyboard laptop ini. Check this out. Kemudian input device yang kedua yaitu mousepad dengan dimensi 12,6 x 8 cm. Mousepadnya ini tergolong lebar dan peletakannya juga terbilang memang masih proporsional. Secara fungsi, mousepad ini tidak memiliki fitur khusus yang memang disematkan oleh HP. Jadi hanya berfungsi layaknya mousepad pada umumnya. Clicking sound-nya pun yang dihasilkan ini masih bisa diterima dengan telinga kita. Sementara untuk feeling pemakaiannya pun juga terkesan biasa dan malah susah digunakan untuk bermain game. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak perlu-perlu amat, ya silahkan matikan aja menggunakan tombol F11. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang penasaran, ini dia deh, clicking test dari mousepadnya. Check this out. Masuk di bagian performa, maka laptop gaming ini nanti menggunakan AMD Ryzen 7 7840HS mobile processor yang memiliki 8 core 16 thread, serta berada di fabrikasi 4 nanometer, berjalan di dalam base clock 3,8 GHz, serta memiliki boost max hingga 5,1 GHz, serta default TDP di 54 Watt. Selain itu, laptop gaming ini juga dilengkapi dengan RAM 16GB DDR5 dual channel 5,2 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari SK Hynix dengan kode PC801, serta operating system dari Microsoft Windows 11 Home dengan kode 23H2 dengan build number 22631.3296 atau build number paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Kemudian sebagai performance booster, maka laptop game ini sudah dilengkapi dengan power mode bawaan dari Windows dan juga aplikasi Omen Gaming Hub. Dan untuk aplikasi Omen Gaming Hub ini sendiri masih bisa di-break lagi menjadi power mode yang terdiri dari Eco, Balance, lalu Performance, serta ada juga thermal control untuk ngatur speed kipas pendingin dengan settingan Max, Auto, dan juga manual. Oleh karena itu, sebelum Pichel mulai melakukan performance test dengan synthetic benchmark, Pichel set dulu nih power mode Windows-nya kepada best performance, serta power mode pada Omen Gaming Hub kepada performance yang diikuti dengan setting maksimum pada thermal control-nya. Nah, begitu kipasnya Pichel set ke mode max, maka putaran kipasnya bisa sampai ke 6000 RPM. Dan tingkat kebisingannya pun bisa sampai ke 79,9 desibel. Sumpah, berisik banget. Tapi yang namanya juga laptop gaming, nggak ngegas ya nggak lepas gitu kan. Dan satu lagi, karena memang laptop ini sudah menggunakan prosesor AMD Zen 4, jadi Pichel nggak colokin laptop ini ke adaptor listrik. Jadi laptop memang berjalan menggunakan baterai internalnya saja. Terus, kemudian teman-teman akan bertanya tuh, bedanya apa gitu ya? Nanti bisa tunjukin sedikit di bagian game dan juga di bagian idle dan juga stress test. Oke, kita mulai testing pertama dengan Cinebench R23. Dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 14.399 untuk CPU multicore dan 1.556 untuk CPU single core, sehingga MP rasionya 9,25 kali. Next, Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka skor yang didapat rata-ratanya adalah 5.736 poin. Kemudian untuk tes 3D rendering BMW di Blender, maka laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 3 menit 17 detik untuk CPU test, 4 menit 55 detik untuk integrated GPU test, dan 57 detik untuk discrete GPU test. Sementara untuk tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil men-project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 3 menit dan 6 detik. Untuk PC Park 10 sebagai overall performa dari laptop gaming ini, skor yang didapat adalah 8.780 untuk esensial, 8.807 untuk productivity, dan 9.404 untuk digital content creation. Sehingga rata-ratanya adalah 6.447. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Kemudian untuk kecepatan storage-nya menggunakan Crystallismark, maka sequential testing 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 7,14 GB per second untuk membaca data dan 6,49 GB per second untuk menulis data. Angka yang cukup oke mengingat ini udah PCIe 4.0. Sementara untuk random testing 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 65 MB per second untuk membaca data dan 211 MB per second untuk menulis data. Beralih ke bagian grafis, laptop game ini menggunakan integrated GPU AMD Radeon 780M berarsitektur RDNA 3 yang memiliki 12 computation unit, 768 unified pipeline, bekerja di frekuensi 1,5 GHz hingga ke 3 GHz, serta sharing memory default sebesar 512 MB. Selain itu juga ada discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop yang memiliki 3072 CUDA cores, 80 AI cores, 20 RT cores, 1,5 GHz base clock, 2,4 GHz boost clock, dan TGP up to 115 Watt, serta dedicated memori sebesar 8 GB. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Time Spy, maka untuk dedicated GPU-nya mendapatkan skor 2402 poin untuk grafik dan 7251 untuk CPU, sehingga rata-ratanya adalah 2669 poin. Sementara untuk discrete GPU mendapatkan 7202 poin untuk grafik dan 8154 untuk CPU, sehingga rata-ratanya ada 7330 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Nah, setelah synthetic benchmark, maka kita lanjutin aja kepada gaming test. Dan untuk performance mode-nya, ini nggak ada perubahan. Dan setting gamenya pun Pichel bikin mentok rata kanan semua. Tapi Pichel harus colokkan laptop ini ke adaptor listrik. Karena kalau dalam mode baterai, power GPU RTX 4060-nya tuh langsung ngedrop. Dan FPS-nya langsung turun drastis. Jadi biar aman selama game test, laptopnya tuh Pichel colokin kepada arus listrik. Dan untuk game pertama itu GTA 5. Dengan TV resolution dan juga setting very high, average frame rate 84,5, dengan maksimum 105,1, dan minimum 55,3 FPS. Untuk CS2, native resolution dan juga setting very high, average frame rate di 189,0, dengan maksimum 266,8, dan minimum 129,5 FPS. Untuk Dota 2, native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 137,4, dengan maksimum 167,2, dan minimum 98,3 FPS. Untuk FIFA 22, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 250,9, dengan maksimum 308,4, dan minimum 16,5 FPS. Kemudian untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 161,0, dengan maksimum 186,5, dan minimum 3,6 FPS. Lanjut di Cyberpunk 2077 dengan native resolution dan juga setting ray tracing ultra, average frame rate di 56,8 dengan maksimum 61,9 dan minimum 49,3 FPS. Untuk Need for Speed Unbound dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 94,7 dengan maksimum 108,6 dan minimum 53,9 FPS. Kemudian untuk game Valorant, native resolution dan juga setting high, average frame rate di 319,0 dengan maksimum 398,8 dan minimum 234,1 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 223,9 dengan maksimum 292,4 dan minimum 171,3 FPS. Dari hasil benchmark tadi, maka teman-teman bisa lihat sendiri kalau laptop ini memang memiliki power yang mumpuni. Dan bahkan tanpa asupan daya listrik sebenarnya skor yang didapat masih tergolong tinggi. Cuma memang untuk sisi gamingnya, RTX 4060-nya tuh malah jadi kayak penghambat gitu, bottleneck gitu. Karena kalau mau GPU ini bekerja secara powerful, maka laptop ini tuh wajib terhubung kepada arus listrik. Yang bikin fungsi dari portabilitasnya tuh dari yang oke jadi buat apa gitu. Sementara untuk cooling sistemnya sendiri, laptop ini nanti memiliki sepasang kipas yang masing-masing terhubung dengan triple heat pipe yang mengarah langsung kepada CPU dan juga GPU untuk menarik hawa panasnya. Dan nanti hawa panas tersebut akan dibuang melalui ventilasi yang ada di bagian engsel layar. Dan oleh karena itu kita coba lihat nih gimana efektif dari cooling desainnya lah gitu ya. Dan oleh karena itu kita lanjut tes aja ke bagian idle dan juga stress test dengan skema yang biasa. Kita akan start testing, kita jalankan laptop secara idle dengan battery mode, kemudian kita lanjutkan dengan charging mode, lalu kita masuk kepada stress test dengan battery mode, dan diakhiri dengan stress test secara charging mode. Dan selama testing, laptop ini Pichel set kepada airplane mode, serta kita matiin tuh Windows Defender, agar jangan ada background activity yang gangguin akan proses pengetesan. Dan dalam keadaan idle menggunakan baterai, laptop ini berada di range CPU usage 2,7% dengan temperatur 35,5 derajat Celcius, daya 5,2 Watt, dan frekuensi yang berada di 1,5 GHz. Sementara ketika dicolokkan kepada adaptor listrik, maka CPU usage-nya melonjak sesaat ke 11,5
1,5%, setelah itu langsung turun lagi ke 1,9%. Dan untuk temperaturnya pun agak naik di 69 derajat Celcius, daya di 7,8 watt, dan frekuensi yang naik hingga 1,9 GHz. Nah, terus kemudian teman-teman nanya, kok CPU usage-nya malahan turun gitu ya pas cabut ke listrik? Ya memang karena pada waktu battery mode, maka CPU ini akan gimana ya, dia akan bekerja lebih keras gitu. Karena dia memiliki daya yang nggak terlalu besar, ya teman-teman juga bisa lihat tadi bagaimana akan jumlah dayanya juga tidak sebesar dari yang sebelumnya gitu ya, dari 5,2 watt ke 7,8 watt gitu ya. Ini jadi dia agak lebih nge-flexing gitu kayak, oh saya dapat energi lebih banyak. Oke, jadi untuk melakukan pekerjaan seperti ini, gampang. Kemudian saat dilakukan stress test bagian pertama dengan mode baterai, maka power CPU usage-nya ini melonjak kepada 15,1 watt dengan suhu di 43,2 derajat Celcius dan frekuensi di 1,4 GHz. Kondisi ini Pichel monitoring selama 10 menitan dan grafik yang ditunjukkan cenderung datar-datar aja. Untuk itu, Pichel coba sambungkan kembali kepada adaptor listrik untuk memulai stress test bagian kedua. Dan kembali Pichel monitoring nanti selama 10 menit. Nah, di awal testing part 2 ini, power CPU usage-nya tuh naik ke 61,2 watt. Tapi setelah 2 menit, powernya langsung turun ke 39,2 watt. Yang sekitar 1 menitan kemudian naik lagi ke level 55 watt dan bertahan di level tersebut hingga akhir pengetesan. Sementara suhunya juga melonjak ke 60,5 derajat di awal testing bagian kedua dan perlahan naik hingga menyentuh 80 derajat Celcius di akhir pengetesan. Pergerakan suhunya ini juga berbanding lurus dengan frekuensinya yang naik ke 1,7 GHz di awal hingga menyentuh 3,1 GHz di akhir stress test bagian kedua. Setelah itu, stress test Pichel akhiri dengan total durasi testing selama 56 menit dan 18 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya pun dalam kondisi battery test modern office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya di sisi atas dari laptop ini lebih dominan, di mana di area engsel layarnya. Di titik ini panasnya rata-rata di 33,5 derajat dengan titik terpanas di 35,5 derajat Celcius. Sementara di sisi bawahnya, area panas berada di sekitar chip CPU dan juga GPU-nya yang hampir nyebar ke seluruh permukaan dari back covernya. Di mana panas rata-ratanya itu di 34,5 derajat dengan titik terpanas di 36,3 derajat Celcius. Dan kemudian untuk skena kedua pada saat gaming test, nah pada bagian atasnya itu ya, ini titik panasnya tuh tersebar mulai dari engsel layar hingga sampai kepada area touchpad-nya. Pada sisi ini tuh suhunya berada di rata-rata 31,8 derajat dengan suhu tertinggi di 33,6 derajat Celcius. Di sini berarti ada penurunan hingga 1,9 derajat Celcius atau sekitar 5,3% untuk titik terpanasnya. Sementara untuk sisi bawahnya, titik panasnya berpusat di area baterainya, di mana pada titik ini suhunya berada di rata-rata 38,1 derajat dan tertinggi di 39,1 derajat Celcius. Di sini berarti ada kenaikan hingga 2,8 derajat Celcius atau naik sekitar 7,7% untuk titik terpanasnya. Selanjutnya di skenario stress test bagian pertama, maka pada sisi atas titik panasnya terpusat di area tengah keyboard hingga ke bagian engsel layar yang sejajar dengan area CPU dan juga jalur heat pipe-nya. Nih di bagian ini panasnya rata-rata 37,5 derajat dengan titik terpanas di 39,4 derajat Celcius. Di sini berarti ada kenaikan hingga 3,9 derajat Celcius atau naik sekitar 11% untuk titik terpanasnya dibandingkan saat kita menggunakan battery test. Dan pada bagian bawah laptop, titik terpanasnya pun juga terpusat di area chip CPU dan juga GPU-nya, di mana panas rata-ratanya 44,7 derajat dengan titik terpanas di 48 derajat Celcius. Ini berarti ada peningkatan sampai 11,7 derajat Celcius atau 32% dibandingkan saat battery test. Nah, kemudian untuk stress test bagian kedua, lokasi titik panas pada sisi atas laptop masih sama aja dengan bagian yang pertama. Hanya aja pada titik ini rata-rata suhunya adalah 41,2 derajat dengan suhu tertinggi di 43,4 derajat Celcius. Yang artinya terjadi kenaikan sebanyak 4 derajat Celcius atau sekitar 10% dibandingkan dengan bagian yang pertama. Dan untuk bagian bawah laptop, lokasi titik panasnya juga masih sama dengan yang bagian pertama. Dan titik ini rata-rata suhunya di 46 derajat dan tertinggi di 52,2 derajat Celcius. Yang artinya ada kenaikan sebanyak 4,2 derajat Celcius atau sekitar 8,7% dari stress test bagian yang pertama. Nah, untuk bagian panas ini sih Pichel ngerasa bahwa ini dari konsekuensinya body yang tipis ya. Karena bodinya tuh bener-bener jadi panas banget ya. Kalau kita pakai buat ngegame, pasti kita nggak akan nyaman buat kita taruh di paha. Jadi mau nggak mau teman-teman, Pichel sangat sarankan ini bener-bener juga kayak desktop replacement lah. Harus kita taruh di meja, nyolok ke listrik. Ya, sama aja bohong gitu ya. Body tipis, ya, tapi tetap harus nyolok ke listrik. Panas lagi. Di bagian audio, laptop ini sendiri nanti menggunakan dual stereo speaker di bagian bawahnya, yang sudah mendapatkan tuning dari Bang & Olufsen, serta sudah menggunakan fitur di TSX Ultra dan juga HP Audio Boost 1.0. Secara kualitas suara dari speakernya ini memang tergolong jernih ya, dan juga masih enak lah didengar. Dan waktu Pichel tes buat main game, maka feeling kompetisinya tuh berasa banget. Karena suara uber-uberannya tuh kayak sangat-sangat terdengar gitu. Sementara untuk produksi suaranya, speaker ini bisa menghasilkan suara rata-rata 93,6 desibel dengan level tertinggi di 98,7 desibel.
Ini benar-benar kencang banget teman-teman. Nggak kencang-kencang amat sih, maksudnya masih oke lah. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh contoh suara dari speaker laptopnya. Check this out. Scraps of color. Scatter! You're toast! Everybody stand back! Sementara untuk webcam, laptop ini nanti dilengkapi dengan kamera 2,1 megapiksel yang bisa merekam video dengan setting 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920 x 1080 pixel. Hasil rekamnya bisa teman-teman lihat di video webcam 4K yang sudah Pichel publish kemarin. Tapi karena Pichel baik, ya udah Pichel tunjukin juga hasil kameranya lagi. Tapi ini sebenarnya ujaran dan juga himbauan buat para produsen laptop gaming. Kenapa kalian nggak bisa kayak gini? Langsung buat 2,1 megapiksel gitu loh. Jangan lagi main-main receh, mau nyari untung gede gitu. 0,9 megapiksel. Buat yang penasaran ini deh, hasil kamera tesnya. Check this out. Oke teman-teman, ini merupakan hasil tes kamera dari HP Omen 16. Nah, ini kita sudah di settingan tertinggi dari kameranya. Kalau teman-teman lihat sendiri, kebetulan kita lagi udah mau malam nih. Kelihatan noise-nya tuh langsung kelihatan banget. Padahal kita di bawah lampu nih guys. Tapi masih ada noise-nya. Nah, ini juga ada e-shutternya. Coba e-shutternya apakah videonya mati atau cuma kameranya doang. Ini ternyata cuman kameranya ya, videonya tapi tetap lanjut. Nah, kira-kira itu aja sih tes kameranya. Terima kasih. Sementara untuk sisi konektivitas, laptop ini nanti menggunakan Wi-Fi modul MediaTek Velogic 330 dengan kode MT7922 yang support Wi-Fi 6E 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Sementara untuk koneksi via LAN, sudah ada port Gigabit Ethernet yang menggunakan chip Realtek RTL 8168/8111 yang memiliki transfer speed sebesar 1 gigabit per second. Di bagian baterai, laptop ini nanti menggunakan baterai internal lithium polymer berkapasitas 83.000 mAh dengan kode WK06XL. Dalam pengujian baterai PC Mark 10, skenario mode Office, full brightness, dan juga mode balance pada aplikasi Omen Gaming Hub, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 5 jam 37 menit, dari 100 hingga 3% baterainya. Nggak cocok ini kayaknya dipakai kerja, karena masih tergolong sebentar. Sementara skenario gaming, full brightness, dan juga mode balance di Omen Gaming Hub, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 36 menit, dari 100 hingga 6% baterainya. Menurut Pichel, daya tahan baterainya ini kayak agak nanggung ya, karena teman-teman tahu sendiri kan, dia GPU-nya juga udah di-courting gitu pada saat kita pakai baterai. Dan dia cuma bertahan selama 1 jam setengah gitu. Ya, kayaknya agak-agak nanggung lah. Pichel ngerasa ini produknya kayaknya agak serba nanggung gitu. Apalagi buat kerjaan office dipakai cuma sekitar 5 jam, hampir 6 jam tanpa ketemu colokan. Kayak, aduh dikit lagi. 8 jam, 9 jam, ayo masih bisa gitu. Dan untuk pengisian baterainya sendiri, laptop ini nanti dibekali dengan charger dengan output maksimum 20 volt 14 ampere atau setara dengan daya 280 watt. Charger nanti bisa mengisi daya 6% hingga 100% selama 2 jam 8 menit. Tapi anehnya pas Pichel tes charging via port Type-C dengan charger 65 watt, daya listriknya tuh nggak ada yang masuk kepada laptopnya. Jadi kayaknya laptop ini nggak bisa diisi dengan charger di bawah 100 watt. Atau memang jangan-jangan portnya memang juga, ya nggak tahu bermasalah atau apa gitu ya. Terakhir untuk sisi upgrade, maka laptop gaming ini masih memberikan opsi upgrade di sisi storage dan juga memorinya. Pada bagian storage disediakan 2 slot M2 NVMe yang bisa diisi dengan modul NVMe ukuran 2280. Untuk opsi upgrade-nya, teman-teman bisa menambah modul NVMe ke slot M2 yang kosong atau bisa mengganti modul NVMe yang sedang kita gunakan kepada kapasitas yang lebih besar. Sementara untuk memorinya masih ada 2 slot SODIMM DDR5 yang keduanya sudah terisi dengan modul SODIMM DDR5 yang berkapasitas masing-masing 8 GB.
Jadi kalau teman-teman ngerasa laptop ini kurang ngebut, ya mau nggak mau kita harus ganti dua-duanya dengan RAM yang kapasitasnya lebih tinggi. Setinggi apa? Ya setinggi kemampuan kantong kita aja, atau setinggi dengan niat nabung teman-teman sekalian. Cuma Pichel agak sayangnya karena dua-duanya udah keisi gitu. Jadi mau nggak mau kita kalau beli itu harus dua gitu, biar dual channel-nya tetap aktif gitu. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, HP Omen 16 XF0024AX adalah laptop gaming kelas medium high-end yang memiliki harga yang terjangkau. Hah? Terjangkau gitu kan? Iya, Pichel langsung kasih tahu aja deh harganya. Karena laptop ini dibanderol dengan harga 27 jutaan di online shop resmi dari HP Indonesia. Tapi, ya, ini tapi yang setupnya tuh RAM-nya 32 GB, bukan yang 16 kayak gini. Sementara waktu Pichel cek untuk spek yang Pichel review kali ini tuh sayangnya Pichel nggak nemu harga versi lokalnya. Cuma Pichel nemu di Amazon, tapi laptop ini dibanderol di harga 20 jutaan. Untuk spek yang memang Pichel review kali ini. Nah, kalau menurut teman-teman gimana tuh? Ya kan? Dengan spek, performa, dan juga daya tahan baterai yang sudah Pichel paparkan tadi, apakah sudah sebanding dengan harga yang ditawarkan? Kalau buat Pichel sih ya, dengan spek prosesor yang kayak tadi, Ryzen 7000 series, dan juga RTX 4060 laptop, maka price performance-nya tuh kayak masuk aja gitu. Cuma, memang harus dilihat catatannya bahwa ada beberapa bagian yang dikorting. Contohnya kayak layar kagak jelas, nanggung banget, cuma Full HD 165Hz. Keyboard, kagak ada RGB-nya, ya kan? Apa-apaan ini, identitas gamingnya tuh krisis sekali. Terus kemudian rata-rata tuh pada serba nanggung deh. RAM-nya juga cuma 16, dipasang 2 gitu ya kan. Tapi kalau buat kita yang mungkin cuma punya dana terbatas 2 bulan dan bisa langsung siap main, ya sebenarnya ini sih salah satu rekomendasinya sih. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Serta jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa subscribe ya guys, jangan lupa. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye! Ini kayaknya buat judulnya kayak laptop serba nanggung buat kaum mendang-mending.